Menurut Sultan Mudofar dari Ternate, apabila kita ingin menghidupkan lagi berbagai sisa-sisa yang baik dari tradisi masa lalu, apa yang bisa dilakukan bukanlah pengulangan, tetapi reinventing. Atau dengan kata lain, menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari tradisi lama yang baik dan berguna. Pada hakikatnya, itulah penyegaran budaya yang kreatif. Rupa-rupanya ini pula yang dilakukan Airlangga di awal abad 11 di masa lalu. Waktu itu beliau berumur 17 tahun. Beliau mewarisi masalah-masalah sosial politik dari pemerintahan kakeknya, Raja Dharmawangsa. Kohesi masyarakat kacau balau, ketatanegaraan amburadul. Apa yang pertama-tama beliau lakukan adalah memerintahkan semua desa adat yang berbagai ragam adat istiadatnya satu sama lain tentu saja berbeda, karena desa nelayan tak mungkin sama adatnya dengan desa pertanian, dan tidak sama pula dengan desa undagi atau kemasan. Begitu seterusnya, untuk meninjau dan menyusun kembali hukum adat mereka, agar lebih adil dan lebih mampu membuka diri untuk pergaulan yang lebih luas. Sesudah itu, beliau perintahkan agar hukum adat punya pengawal, ialah dewan penjaga adat yang berjumlah 40 orang untuk setiap desa adat. Kemudian, beliau juga menyusun hukum kerajaan untuk mempersatukan semua kepentingan dalam masyarakat yang unsur-unsurnya berbeda-beda itu. Bukan untuk menyeragamkan, tetapi untuk menciptakan harmoni dari kepentingan-kepentingan yang dibiarkan untuk tetap berbeda-beda. Barangkali ini yang oleh Empu Tanakung disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Dan rupa-rupanya inilah pula usul-usul dari pengertian Deso Mowo Toto Negoro Mowo Coro. Perbedaan-perbedaan dalam berbagai tata desa harus dihormati. Boleh ada cara-cara untuk mengelola kepentingan keutuhan negara, tetapi cara-cara itu tidak boleh murang toto. Ternyata cara Airlangga tidak menyebabkan negara menjadi terpecah belah, tetapi justru menyebabkan kokohnya kohesi antar daerah-daerah yang berbeda-beda adatnya. Inilah salah satu model untuk dipertimbangkan seandainya bangsa ini ingin melakukan reinventing dalam kebudayaan yang kini tengah berantakan. Sedangkan di bidang cita rasa, khususnya di bidang kesenian, memelihara tradisi tidak terlalu sulit. Cukup dengan melakukan konservasi dan sikap peduli dari orang-orang kreatif di bidang cita rasa, agar mereka tahu terima kasih kepada tradisi yang telah mengembangkan cita rasa bangsa sampai ke taraf yang sekarang, dan tidak bersikap konsumtif kepada pengaruh cita rasa dari masyarakat adikuasa di luar negeri. Sekianlah. Wassalam. Yogya 2-3 Maret 2007. Disampaikan sebagai pidato kebudayaan pada upacara peresmian Pusat Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu 3 Maret 2007. Megatruh Kambuh. Renungan seorang penyair dalam menanggapi kala bendu. Penyair besar Ronggo Warsito di pertengahan abad 19 menggambarkan zaman pancaroba sebagai kalatida dan kala bendu. Zaman kalatida adalah zaman ketika akal sehat diremehkan. Perbedaan antara benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tak adil tidak digubris. Krisis moral adalah buah dari krisis akal sehat. Kekuasaan korupsi merata dan merajalela karena erosi tata nilai terjadi di lapisan atas dan bawah. Zaman kala bendu adalah zaman yang mantap stabilitasnya, tetapi alat stabilitas itu adalah penindasan. Ketidakadilan malah didewakan, ulama-ulama mengkhianati kitab suci, penguasa lalim tak bisa ditegur, korupsi dilindungi,
Kemewahan dipamerkan di samping jeritan kaum miskin dan tertindas. Penjahat dipahlawankan, orang jujur ditertawakan dan disingkirkan. Gambaran sifat dan tanda-tanda dari Kalatida dan Kalabendu disebut di atas adalah saduran bebas dari isi tembang aslinya. Namun secara ringkas bisa dikatakan bahwa Kalatida adalah zaman edan karena akal sehat diremehkan, dan Kalabendu adalah zaman hancur dan rusaknya kehidupan karena tata nilai dan tata kebenaran dijungkir balikan secara merata. Lalu, menurut Ronggowarsito, dengan sendirinya setelah Kalatida dan Kalabendu pasti akan muncul zaman Kalasuba, yaitu zaman stabilitas dan kemakmuran. Apa yang dianjurkan oleh Ronggowarsito agar orang bisa selamat di masa Kalatida adalah selalu sadar dan waspada, tidak ikut dalam permainan gila. Sedangkan di masa Kalabendu harus berani prihatin, sabar, tawakal, dan selalu berada di jalan Allah sebagaimana tercantum di dalam kitab sucinya. Maka nanti akan datang secara tiba-tiba masa Kalasuba yang ditegakkan oleh Ratu Adil. Ternyata urutan zaman Kalatida, Kalabendu, dan Kalasuba tidak hanya terjadi di kerajaan Surakarta di abad 19, tetapi juga terjadi di mana-mana di dunia pada abad mana saja. Di Yunani Purba, di Romawi, di Reich pertama Jermania, di Perancis, di Spanyol, Portugal, Italia, Iran, Irak, India, Rusia, Korea, Cina, ya dimanapun, kapanpun. Begitulah rupanya irama wolak-waliking zaman atau timbul tenggelamnya zaman atau pergolakan zaman. Alangkah tajamnya penglihatan mata batin penyair Ronggowarsito ini. Republik Indonesia juga tidak luput dari pergolakan zaman serupa itu. Dan ini yang akan menjadi pusat renungan saya pagi ini. Namun, sebelum itu perkenankan saya mengingatkan, menurut teori chaos dari dunia ilmu fisika modern diterangkan bahwa di dalam chaos terdapat kemampuan untuk muncul order, dan kemampuan itu tidak tergantung dari unsur luar. Hal ini sejajar dengan pandangan penyair Ronggowarsito mengenai Kalasuba. Ratu Adil bukan lahir dari rekayasa manusia, tetapi seperti ditakdirkan ada begitu saja. Kesejajaran teori chaos dengan teori pergolakan zamannya Ronggowarsito menunjukkan sekali lagi ketajamannya dan kepekaan mata batinnya. Melewati pidato ini, saya persembahkan sembah sungkem saya yang hikmat kepada penyair besar Ronggowarsito. Kembali kepada renungan mengenai gelombang Kalatida, Kalabendu, dan Kalasuba yang terjadi di Republik Indonesia. Usaha setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat, kapanpun dan dimanapun, pada akhirnya akan tertumbuk pada mesin budaya. Adapun mesin budaya itu adalah aturan-aturan yang mengikat dan menimbulkan akibat. Etika umum, aturan politik, aturan ekonomi, dan aturan hukum. Itu semua adalah aturan-aturan yang tak bisa dilanggar begitu saja tanpa ada akibat. Semua usaha manusia dalam mengelola keinginan dan keperluannya akan berurusan dengan aturan-aturan itu atau mesin budaya itu. Mesin budaya yang berdaulat rakyat, adil, berperi kemanusiaan, dan menghargai dinamika kehidupan adalah mesin budaya yang mampu mendorong daya hidup dan daya cipta anggota masyarakat dalam negara. Tetapi mesin budaya yang berdaulat penguasa, yang menindas dan menjajah, yang elitis dan tidak populis, sangat berbahaya untuk daya hidup dan daya cipta bangsa. Di dalam masyarakat tradisional yang kuat hukum adatnya, rakyat dan alam lingkungannya hidup dalam harmoni yang baik,
yang diatur oleh hukum adat. Selanjutnya, hukum adat itu dijaga oleh para tetua adat atau dewan adat. Kemudian ketika hadir pemerintah, maka pemerintah berfungsi sebagai pengemban adat yang patuh kepada adat. Jadi, hierarki tertinggi di dalam ketatanegaraan masyarakat seperti itu adalah hukum adat yang dijaga oleh dewan adat. Kedua tertinggi adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan masyarakat dan alam lingkungannya terlindungi di dalam lingkaran dalam dari struktur ketatanegaraannya. Dengan begitu, kepentingan kekuasaan asing dan bahkan kekuasaan raja sendiri, yang politik maupun yang dagang, tak bisa menjamah masyarakat dan alam lingkungannya tanpa melewati kontrol hukum adat dan dewan adat. Itulah sebabnya masyarakat serupa itu sukar dijajah oleh kekuasaan asing atau ditindas oleh rajanya sendiri. Ditambah lagi kenyataan bahwa masyarakat dan alam lingkungan yang bisa hidup dalam harmoni baik berkat tatanan hukum yang adil, pada akhirnya akan melahirkan masyarakat yang mandiri, kreatif, dan dinamis, karena selalu punya ruang untuk berinisiatif. Begitulah daulat hukum yang adil akan melahirkan daulat rakyat dan daulat manusia. Sah dan rakyat yang berdaulat sukar dijajah oleh kekuasaan asing. Memang pada kenyataannya suku-suku bangsa di Indonesia yang kuat tatanan hukum adatnya tak bisa dijajah oleh VOC dan juga sukar dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Suku-suku itu baru bisa ditaklukkan oleh penjajah pada abad 19 setelah orang Belanda punya senapan yang bisa dikokang, senapan mesin dan dinamit. Sedangkan Sulawesi Selatan baru bisa ditaklukkan pada tahun 1905, Toraja 1910, Bali 1910, dan Ternate 1923, serta Ruteng 1928. Sedangkan pada suku bangsa yang masyarakat dan alam lingkungannya tidak dilindungi oleh hukum adat, rakyatnya lemah karena tidak berdaulat. Yang berdaulat cuma rajanya. Hukum yang berlaku adalah apa kata raja. Kekuasaan asing dan para pedagang asing bisa langsung menjamah masyarakat dan alam lingkungannya asal bisa mengalahkan rajanya atau bisa bersekutu dengan rajanya. Adapun kohesi rakyat dalam masyarakat adat kuat karena bersifat organis. Itu tambahan keterangan kenapa mereka sukar dijajah. Kohesi rakyat dalam masyarakat yang didominasi kedaulatan raja semata sangat lemah karena bersifat mekanis. Karenanya rentan terhadap penjajahan. Begitulah keadaan kerajaan Delhi, Indragiri, Jambi, Palembang, Banten, Jayakarta, Cirebon, Mataram Islam, Kutai, dan Madura. Gampang ditaklukkan oleh VOC sejak abad 18 sudah terjajah. Para penjajah bersekutu dengan raja, langsung bisa mengatur kerja paksa dan tanam paksa, kala tidak dan kala bendu melanda negara. Persekutuan antar raja-raja Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta dengan penjajah ini di zaman sekarang menjadi model persekutuan antar pemerintah atau partai-partai politik dengan kekuatan dagang yang merugikan rakyat yang tak berdaulat itu. Ketika Hindia Belanda pada akhirnya bisa menaklukkan seluruh Nusantara, maka yang pertama mereka lakukan ialah dengan mengerosikan hukum adat. Dengan mengerosikan hukum adat yang ada. Para penjaga adat diadu domba,
dengan para bangsawan di pemerintahan, sehingga dengan melemahnya adat, melemah pula lah perlindungan daulat rakyat dan alam lingkungannya. Selanjutnya, penghisapan kekayaan alam bisa lebih bebas dilakukan oleh para penjajah itu. Di zaman penjajahan itu, hukum adat yang sukar dilemahkan adalah yang ada di Bali, karena hubungannya dengan agama dan pura, dan yang ada di Sumatera Barat karena berhubungan dengan syariat dan kitab Allah, dan di Ternate karena nilai belakusu sei kano-kano. Rakyat dan raja merupakan anggota keluarga sama rata di bawah adat. Tata hukum dan tata negara sebagai mesin budaya di zaman penjajahan Hindia Belanda menjadi mesin budaya yang buruk bagi kehidupan bangsa. Karena tata hukum dan tata negara Hindia Belanda memang diciptakan untuk kepentingan penjajahan. Ketika membangun negara, pemerintah Hindia Belanda juga tidak punya kepentingan untuk memajukan bangsa, melainkan membangun untuk bisa menghisap keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kemakmuran dan kemajuan kerajaan Belanda di Eropa. Begitu pula industrialisasi dilakukan dengan mendatangkan modal asing yang bebas pajak. Alat berproduksi juga didatangkan dari luar negeri dengan bebas pajak. Dan bahan baku yang diimpor dengan bebas pajak pula. Kemudian pabrik yang didirikan juga bebas dari pajak berikut tanahnya. Yang kena pajak cuma keuntungannya. Itu pun boleh ditransfer ke luar negeri. Jadi devisa terbuka. Alangkah total dan rapi pemerintahan Hindia Belanda membangun mesin budaya penghisapan terhadap daya hidup rakyat dan kekayaan alam lingkungan Indonesia. Semuanya itu dikokohkan dengan Ordonansi Pajak 1925. Setelah Indonesia merdeka, ternyata cara membangun Hindia Belanda masih terus dilestarikan oleh elit politik kita. Ordonansi Pajak 1925 hanya diubah judulnya menjadi Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Sehingga sampai sekarang kita sangat tergantung pada modal asing. Pembentukan modal dalam negeri serta perdagangan antar desa dan antar pulau tidak pernah dibangun secara serius. Pembentukan sumber daya manusia hanya terbatas sampai melahirkan tukang-tukang, mandor, dan operator. Kreator dan produser tak nampak ada. Mengkonsumsi teknologi yang dibeli disamakan dengan ambil alih teknologi. Bagaimana mungkin mengembangkan sumber daya manusia tanpa menggalakkan lembaga-lembaga riset sebanyak-banyaknya? Tanpa riset, kita hanya akan menjadi konsumen dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dan juga melengahkan pembentukan industri hulu, seperti penjajah tempo dulu. Ini tidak bisa diterima. Sangat menyedihkan bahwa pabrik baja kita ternyata tidak bisa mengolah biji baja. Bisanya hanya mendaur ulang besi tua. Akibat dari tidak adanya industri hulu, industri kita di hampir semua bidang, pesawat terbang, mobil, sepeda, obat batuk hitam, obat flu, cabai, kobis, padi, jagung, ayam potong, dan lain-lain, semua assembling. Alat berproduksi dan bahan bakunya diimpor. Dan selagi kita belum mempunyai kemampuan menghasilkan mesin-mesin berat dan tenaga-tenaga manusia tingkat spesialis yang cukup jumlahnya, pemerintah kita sejak zaman Orde Baru telah menjual modal alam. Akibatnya, yang memperoleh keuntungan besar adalah modal asing yang memiliki teknologi barat dan tenaga-tenaga spesialis. Alam dan lingkungan rusak karena kita memang tak berdaya menghadapi kedahsyatan kekuatan modal asing. Ketergantungan pada modal asing, pinjaman dari negeri-negeri asing, dan bantuan-bantuan asing menyebabkan pemerintah kita dari sejak zaman Orde Baru bisa tersesat
ke dalam politik pertanian dan pangan dari lembaga-lembaga asing dan perusahaan-perusahaan multinasional. Dengan kedok revolusi hijau, kekuatan asing bisa meyakinkan bahwa kita harus meningkatkan swadaya pangan. Dan tanpa ujung pangkal akal sehat, pemerintah Orde Baru menetapkan bahwa swadaya pangan itu pada intinya adalah swadaya beras. Seakan-akan dari Sabang sampai Merauke beras menjadi makanan utama. Dan tanah dari Sabang sampai Merauke bisa ditanami beras. Dan solusi yang diambil untuk mengatasi kenyataan bahwa tanah yang bisa ditanami padi itu terbatas, maka para pakar asing menasihati agar ada intensifikasi pertanian padi. Artinya, imporlah bibit padi hibrida, bibit asli terdesak dan akhirnya hampir punah. Bibit hibrida perlu pupuk. Didirikanlah pabrik pupuk dengan pinjaman asing. Pupuk-pupuk itu mengandung berat yang lama-kelamaan mengakibatkan tanah menjadi bantat. Ladang-ladang pertanian berubah menjadi pot-pot tanam yang tergantung pada pupuk. Termasuk dalam program intensifikasi pangan dipakailah berbagai racun, pestisida untuk membunuh hama tanaman, fumisida untuk membunuh cendawan-cendawan, terutama cendawan di kebun buah-buahan. Herbisida untuk membasmi gulma, maka gulma jenis-jenis rumput yang ada di sela tanaman dianggap mengganggu. Sebenarnya gulma adalah bagian dari ekosistem tanah. Bisa disingkirkan secara sementara dengan disiangi, tetapi kalau ditumpas dengan herbisida, maka akan lenyaplah gulma selama-lamanya. Artinya, rusaklah ekosistem, dan pada hakikatnya herbisida itu berbahaya untuk semua organisme dan makhluk. Beberapa ahli pertanian bersih hati mengatakan bahwa intensifikasi pemakaian pestisida, fumisida, dan herbisida ini menyebabkan agrikultur kehilangan kultur dan berubah menjadi agrisida atau agri-racun. Racun pestisida, fumisida, dan herbisida ini pada akhirnya masuk ke tanah dan meracuni air tanah. Sehingga penduduk yang tinggal di sekitar perkebunan-perkebunan mengalami cacat badan dan melahirkan bayi-bayi cacat. Pemakaian pupuk urea menyebabkan biaya produksi pangan naik tinggi karena padi hibrida menuntut peningkatan jumlah pemakaian pupuk secara lama-kelamaan. Mahalnya biaya produksi padi dan rusaknya tanah ini mendorong kita tergantung pada impor bahan makanan. Maksud hati berswadaya pangan, tetapi hasilnya justru ketergantungan pangan. Agrisida yang merusak lingkungan dan sumber pangan kita, serta eksploitasi modal alam dengan serakah sebelum kita menguasai pengadaan mesin-mesin berat, modal nasional yang kuat, dan cukup tenaga spesialis yang juga merusak alam lingkungan, merupakan tanggung jawab dari begawan-begawan ekonomi dan begawan-begawan pembangunan di zaman Orde Baru yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Adalah salah satu faktor kala bendu yang kita hadapi saat ini. Sama beratnya dengan korupsi dan pelanggaran terhadap hak asasi. Banyak korban nyawa, cacat badan, dan rusak kesejahteraan hidup rakyat banyak sebagai akibat dari pembangunan sableng semacam itu. Pembangunan dalam negara kita juga mengabaikan sarana-sarana pembangunan rakyat kecil dan menengah kecil. Padahal mereka adalah tulang punggung yang tangguh dari kekuatan ekonomi bangsa. Jumlahnya mencapai 45 juta dan bisa menampung 70 juta tenaga kerja. Sedangkan sumbangannya pada gross nasional produk adalah 62%. Lebih banyak
dari sumbangan BUMN. Namun begitu, tidak ada program pemerintah yang positif membangun usaha mereka. Jalan-jalan darat yang menjadi penghubung antar desa yang penting untuk kegiatan ekonomi rusak dan tak terurus. Bahan baku selalu terbatas persediaannya. Banyak bank yang tidak ramah kepada mereka. Grosir-grosir mempermainkan mereka dengan cek yang berlaku mundur. Dan pemerintah tidak pintar melindungi kepentingan mereka dari permainan kartel-kartel yang menguasai bahan baku. Notabene, ternyata data terakhir menunjukkan bahwa jumlah UKM naik menjadi 48,5 juta. Sumbangan kepada GNP merosot menjadi 54%, sedangkan jumlah non-UKM sekitar 5.000 perusahaan. Jadi, jumlah UKM 99,5% dan non-UKM 0,5%. Sumbangan non-UKM pada GNP hanya 46%. Kalah dengan UKM. Angka-angka ini menunjukkan bahwa akhir-akhir ini UKM tertekan dan pemerintah hanya berorientasi pada makroekonomi. Ekonomi rakyat ditelantarkan. Dari sejak abad 7 telah terbukti bahwa rakyat kecil menengah sangat adaptif, kreatif, tinggi daya hidupnya, dan ulet daya tahannya. Di abad 7, mereka yang seni pertaniannya menanam jewawut dengan cepat menyerap seni irigasi dan menanam padi serta berternak lembu yang diperkenalkan oleh Empu Mahar Kandia dari India Selatan. Selanjutnya, mereka juga menguasai seni menanam buah-buahan dari India semacam sawo, mangga, jambu, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 1200, menurut laporan Pararaton, mereka sudah bisa punya perkebunan jambu. Begitu juga mereka cepat sekali menyerap seni menanam nila, bahkan sampai mengekspornya ke luar negeri. Begitu juga mereka adaptif dan kreatif di bidang kerajinan perak, emas, pertukangan kayu, dan pandai besi, yang semuanya itu dilaporkan dalam kitab Pararaton. Di zaman Islam masuk dari utara, mereka juga cepat beradaptasi dengan tanaman-tanaman baru seperti kedelai, ketan, wijen, soga, dan lain sebagainya. Dengan cepat, mereka juga belajar membuat minyak goreng, kerupuk, tahu, terasi, dendeng, manisan buah-buahan, dan kecap. Di bidang kerajinan tangan, dengan cepat mereka menyerap seni membuat kain jumputan, membuat genting dari tanah, membangun atap limasan, menciptakan gandok dan pringgitan di dalam seni bangunan rumah. Pendeknya, unsur-unsur perkembangan baru dalam kebudayaan cita rasa dan tata nilai cepat diserap oleh rakyat banyak. Dan kemudian, di zaman tanam paksa dan kerja paksa, ketika kehidupan rakyat di desa-desa sangat terpuruk, karena meskipun mereka bisa beradaptasi dengan tanaman baru seperti teh, kopi, karet, coklat, vanili, dan sebagainya, tetapi mereka hanya bisa jadi buruh perkebunan atau paling jauh jadi mandor. Tak mungkin mereka menjadi pemilik perkebunan. Namun, segera mereka belajar menanam sayuran baru seperti seledri, kapri, tomat, kentang, kobis, buncis, selada, wortel, dan sebagainya untuk dijual kepada ndoro-ndoro penjajah. Di perkebunan, kepada ndoro-ndoro penjajah di perkebunan dan ndoro-ndoro priai di kota-kota. Akhirnya bencana menjadi keberuntungan. Petani-petani sayur mayur menjadi makmur. Dan sekarang, meski mereka dalam keadaan teraniaya oleh keadaan dan tidak diperhatikan secara selayaknya oleh pemerintah, bahkan kini mereka digencet oleh kenaikan harga BBM, toh mereka tetap hidup dan bertahan. Kaki lima adalah ekspresi geliat perlawanan rakyat kecil terhadap kemiskinan. Luar biasa. Merekalah pahlawan pembangunan yang sebenarnya.
Seandainya pemerintah dan pemikir ekonomi memperhatikan dan membela kemakmuran mereka, sebagaimana Profesor Sri Edi Swasono yang selalu menganjurkan kooperasi rakyat dan pemerintah menciptakan sarana-sarana kemajuan untuk mereka, mereka adalah harapan kita untuk menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Tata hukum dan tata negara yang berlaku sekarang ini masih meneruskan semangat undang-undang dan ketatanegaraan penjajah Hindia Belanda tempo dulu, yang sama-sama menerapkan keunggulan daulat pemerintah di atas daulat rakyat, dan juga sama-sama menerapkan aturan politik ketatanegaraan yang memusat, dan sama-sama pula memperteguh aturan berdasarkan kekuasaan dan keperkasaan, dan tidak kepada etika. Dengan sendirinya tak akan bisa berdaya mencegah krisis etika bangsa, bahkan malah mendorong para kuasa dan para perkasa yang mengumbar nafsu jahat mereka tanpa ada kontrol yang memadai. Tentu saja ada Pancasila, sumber etika bangsa yang cukup lebar cakupannya. Tetapi ternyata Pancasila hanyalah bendera upacara yang tak boleh dikritik, tetapi boleh dilanggar tanpa ada akibat hukumannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, satu sila yang indah dari Pancasila, ternyata tak punya kekuatan undang-undang apapun bila dilanggar oleh orang-orang kuasa atau perkasa. Lihatlah kasus pembunuhan terhadap 4 petani di Sampang, Madura, pembunuhan terhadap Marsina, Udin, Munir, dan pembunuhan-pembunuhan yang lain lagi.